Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat, as-shaimuna was-shaimat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puji memang Allah pantas untuk dipuji, puja pun pantas Allah memang untuk kita puja. Ketika kita mengembalikan segala sesuatu kepada Zat yang maha dipuji, Zat yang maha pantas untuk dipuja, insya Allah Allah akan memberikan segala bentuk apapun yang menjadi bahan permintaan dan permohonan kita. Termasuk rasa syukur ini, alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita hanya sebatas lisan menyampaikan rasa syukur ini, apalagi tambah dengan yang lainnya, baik perbuatan kita, aktivitas kita, akhlak kita. Ketika itu sesuai dengan keinginan Allah, aturan Allah, maka termasuk apa yang kita lakukan merupakan rasa syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang umurnya Allah diberikan kepada kita, kita pakai umur kita untuk beribadah, itu pun rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita bertanya kepada masing-masing individu, kita bertanya kepada seseorang, apakah engkau ingin berbahagia? Mesti setiap orang mengatakan, ya saya ingin bahagia. Apakah kau ingin merasakan kebahagiaan di dunia ini? Mesti dia jawab, ya saya akan ingin merasakan kebahagiaan di dunia ini. Bahkan anak-anak kecil pun kalau kita tanya, nah, apa kamu ingin menjadi orang yang bahagia? Mesti dia jawab, ya Bapak, saya pengen menjadi orang yang bahagia. Tapi ketika kita kembali bertanya, kebahagiaan apa yang kau gambarkan ketika engkau ingin merasakan kebahagiaan itu? Perbuatan apa yang kau gambarkan, yang kau inginkan ketika engkau dengan perbuatan tersebut kau merasa bahagia? Minimal orang yang bertanya kepada orang yang ditanya tadi, mesti dia menjawab, ya saya ingin bahagia dengan sesuatu apa yang saya lihat dan itu menurut saya membahagiakan. Ketika anak kita tanya, bagaimana caranya kamu menjadi orang yang bahagia? Dia mesti menjawab, saya berbahagia ketika saya melihat sesuatu dan sesuatu itu menurut saya bisa membahagiakan saya. Ketika anak itu merasa bahagia karena bapaknya seorang kiai, mesti dia berpikir, kiai itu membuat diri dia bahagia. Ketika seseorang anak seorang pejabat, mesti dia berkata, aku ingin menjadi pejabat karena dengan pejabat itu aku akan merasakan kebahagiaan. Ketika seorang anak pebisnis, dia berkata, aku ingin menjadi seorang pebisnis karena dengan bisnis itu aku merasakan kebahagiaan. Ketika dia seorang teknokrat, dia menjawab, aku ingin bahagia, aku ingin menjadi seorang teknokrat, seorang insinyur karena dengan hal itu aku merasakan kebahagiaan. Dan ini adalah pengantar-pengantar kenapa mereka bisa mengatakan seperti itu. Karena mereka merasa dengan apa yang mereka rasakan sebelumnya, mereka menjadikan mereka bahagia. Lalu mereka mengatakan, itulah aku ingin jadi seperti itu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata agama ini memberikan sebuah alamat kebahagiaan. Kalau orang pengen sesuatu hidupnya ini merasakan kebahagiaan, ada alamat-alamat, ada tanda-tanda yang diberikan kepada orang tersebut. Dan Islam memberikan gambar kalau kau pengen bahagia, supaya alamat yang disebutkan nanti itu ada pada diri kita. Insya Allah kita menjadi orang yang berbahagia, bukan hanya dunia, tapi juga kebahagiaan sampai nanti kita kembali kepada Allah, yaitu akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Apa sih di antara tanda-tanda orang yang akan mendapatkan kebahagiaan? Apakah karena harta?
Apa karena kedudukan? Apa karena tahta? Apa karena rezeki yang melimpah ruah? Ternyata tanda yang pertama adalah min alamati sa'adatikum. Dari tanda-tanda kebahagiaan seseorang, seorang akan mendapatkan kebahagiaan. Tanda yang pertama adalah nadruhu ila man huwa fawqahu ilmahu. Orang kalau pengen bahagia dunia dan akhirat, ketika melihat orang lain lebih tinggi daripada dia, jangan sekali-kali melihat kepada sesuatu kecuali yang dia lihat adalah ilmu. Ilmu adalah pengetahuan. Walaupun hebatnya manusia dengan pengetahuannya, tetap Allah memberikan ilmu itu sedikit. Wa ma utitum bihi minal ilmi illa qalila. Tapi dengan sedikitnya ilmu yang Allah berikan kepada manusia, ketika mereka bisa melaksanakan ilmu tersebut tanpa membeda-bedakan ilmu, baik ilmu yang katanya ilmu itu khusus untuk ibadah kepada Allah, atau ilmu-ilmu yang dipakai dalam ibadah ghairu mahdhur, atau ilmu-ilmu yang sekarang kita pelajari, ilmu-ilmu umum. Itu semuanya ilmu adalah hakikatnya pemberian Allah, dan Islam tidak membedakan itu. Ketika kita memiliki ilmu tersebut, kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, tentunya ilmu tersebut bisa menjaga dia, membawa dia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah ilmu. Lihat orang lain yang ilmunya lebih tinggi daripada kita. Jangan sekali-kali melihat orang lain itu yang notabene mereka, kita melihat kepada mereka bukan karena ilmu. Makanya Allah menyampaikan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman itu satu derajat. Tapi ketika Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, ternyata pangkat, martabat, derajat keimanannya itu beberapa derajat, bahkan triliunan derajat oleh Allah diberikan kepada orang yang berilmu. Dan ini adalah perangkat, alat untuk kita bisa membedakan dengan ilmu mana yang sesuatu yang hak, mana sesuatu yang tidak hak, mana yang halal, mana yang haram. Karena di dunia ini ketika kita menjalankan kehidupan, ketika kita tahu dengan ilmu yang kita kerjakan, manakala itu manusia akan merasakan mudah bisa terhindar dari sesuatu yang sifatnya sia-sia, yang sifatnya tidak beramal, bahkan perbuatan termasuk ibadah tanpa ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan mardudun la tuqbal. Ibadahnya, amalnya tanpa ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi yang melaksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu bisa menjalankan segala bentuk perintahnya dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.